Jangan mengaburkan antara tafsiran teologis sebuah kitab suci dengan data historis. Menutup penyalipan Yesus itu sama dengan Anda menutup matahari dengan sapu tangan. Nggak mungkin itu fakta sejarah. Tutuplah Alkitab, nggak usah dibaca Alkitab. Yesus itu disalib. Kupas tuntas Dr. Bambang Nursena, bukti-bukti sejarah tentang penyaliban Yesus. Bapak Ibu Saudara, masih banyak manusia di dunia ini yang belum percaya, bahkan belum tahu bahwa Yesus Kristus benar-benar mati dengan cara disalibkan, karena hal itu adalah bukti historis atau bukti sejarah yang tidak terbantahkan. Hal itulah yang dibahas oleh Dr. Bambang Nursena dalam ulasan kali ini. Oleh karena itu, supaya mata hati, mata rohani kita terbuka dan tercelik, saya mendorong berkenan menonton sampai tuntas. Secara historis, secara sejarah. Dari abad pertama, ketiga, keempat, kelima, tidak pernah ada satupun data sejarah yang menyangkal tentang penyaliban. Jangan mengaburkan antara tafsiran teologis sebuah kitab suci dengan data historis. Tetapi justru menariknya semua data sejarah abad pertama, abad kedua justru tidak pernah menyangkal penyaliban. Dengan kata lain, tutuplah Alkitab itu. Gak usah dibaca Alkitab. Yesus disalib itu fakta sejarah. Saya berikan contoh. Misalnya ini karya Yosefus. Yosefus itu menulis buku panjang sekali. Dia menulis tahun 95 Masehi. Atau 90 sampai tahun 95. Ini orang Yahudi. Dia sejarawan Yahudi. Pernah dia berkhianat pada bangsanya, dia dukung Roma. Makanya namanya dulunya Yosef ditambahi Flavius. Karena dari nama Kaisar Flavianus. Kemudian setelah bangsanya hancur, Bet Hamikdas, Baitul Maqdis, rumah suci Allah di Yerusalem dihancurkan oleh Jenderal Titus. Dia rupanya ada penyesalan. Lalu dia menebus penyesalannya itu dengan dia menulis buku Sejarah Kuno Bangsa Yahudi. Nah, inilah bukunya. Ini hanya salah satu dari buku jilid 18 dan 19. Ada kira-kira 20-an jilid. Itu tertulis di dalam bahasa Yunani dengan terjemahan bahasa Inggris. Tapi juga ada yang terjemahan bahasa Arab. Tapi itu teksnya Yunani dan Aramaik. Dia mengatakan Yesus disalib. Talmud Yahudi yang nyalib Yesus saja mengatakan Yesus itu disalib. Jadi tidak ada fakta sejarah manapun juga yang mengatakan Yesus tidak disalib. Karena ini fakta. Bahkan tanpa membaca Alkitab pun kita bisa menentukan penyaliban itu terjadi pada masa siapa, siapa kaisarnya, siapakah wali negerinya, kapan Yesus disalib, kira-kira ancang-ancang tahunnya tahun berapa, bulan berapa, cara matinya itu pasti disalib tidak dengan cara yang lain. Selain Yosefus, seorang ahli hukum Roma, dia menulis sekitar juga tahun 90-an, namanya Claudius Tacitus. Ahli hukum Roma sekaligus dia senator Roma. Dia menulis masa kapan Yesus disalib itu, pada zaman apa Yesus disalib. Tulisan ini aslinya dalam bahasa Latin. Dia mengatakan auctor nominis eius Christo. Kristus yang dari namanya itu istilah Kristen berasal, Tibero imperitate per procuratorem Pontium Pilatum supplicio advectus erat. Kristus yang karena namanya itu muncul istilah Kristen telah disalibkan
disalibkan pada zaman Kaisar Tiberius di bawah prokurator kita, wali negeri kita, yaitu Pontius Pilatus. Jelas. Begitu juga Yosefus. Yosefus itu menulis dalam teks Yunaninya, itu jelas sekali dia menulis tentang penyaliban Yesus itu. Dia mengatakan apa? Cara matinya bagaimana? Disalib. Karena Yosefus mengatakan itu. Dia mengatakan begini. Stauro epitettimikotos Pilato. Yang artinya apa? Pilatus telah mengeksekusinya dengan cara disalibkan. Jadi cara matinya disalib. Kemudian kapan dia disalib? Traktat Sanhedrin itu bagian dari kitab Talmud, ini contohnya kitab Talmud ya. Ada banyak traktat Sanhedrin, traktat Yoma, traktat Megillot Ta'anit. Pada traktat Sanhedrin 43a, dia mengatakan jelas bahwa Yesus itu matinya digantung BRF Pesah pada persiapan Paskah. Nah, Paskah yang dimaksud di sini bukan Paskah Kristen, tapi Paskah Yahudi, yaitu Paskah keluaran dari tanah Mesir yang dirayakan setiap malam tanggal 15 bulan Nisan, kira-kira bulan purnama Paskah Yahudi. Kira-kira kalau tahun Masehi kita bulan Maret. Ini jelas kapan dia mati, siapa yang menyalib di bawah Pontius Pilatus, wali negeri Yudea sebagai jajahan Roma, kaisarnya namanya Tiberius. Ada lagi catatan, Mara ben Serapion. Dia ini adalah filosof Stoa yang hidup di Syria pada saat itu. Dia membandingkan kematian Plato, kematian Sokrates yang dicatat Plato seperti kematian Yesus. Dia raja orang Yahudi itu telah disalibkan. Hukumannya apa? Bangsa Yahudi terpencar-pencar di seluruh dunia setelah dia kalah perang. Itu nulisnya dekat dengan peristiwa. Artinya hampir semua data sejarah mencatat itu. Ada lagi catatan seorang sejarawan, kira-kira agak akhir tuh tahun 170, namanya Lucianus dari Samosata. Dia mengatakan apa? Kaum Kristen itu seperti yang kamu tahu menyembah seorang sampai hari ini yang mengemukakan ritus baru dan disalib karena alasan itu. Itu semua lengkap dan memang di abad pertama seorang yang dianggap kriminal itu matinya disalib. Kalau dia warga negara Roman, matinya dipotong kepalanya. Karena waktu itu kan ada hukum yang disebut hukum yang berlaku bagi orang Roma. Itu namanya kira-kira ius Romanum. Paulus itu warga negara Roma, makanya sama-sama dianggap kriminal, bagi orang Yahudi matinya dipenggal. Tapi Yesus, Petrus, Andreas itu warga negara jajahan Roma. Berlaku hukum bagi bangsa-bangsa jajahan Roma. Ius Gentium matinya disalib gitu. Itu fakta sejarah. Tidak bisa dibatalkan hanya karena keyakinan teologis tentang Yesus enggak disalib, apalagi hanya tafsiran. Menutup penyaliban Yesus itu sama dengan Anda menutup matahari dengan sapu tangan. Enggak mungkin itu fakta sejarah. Tutuplah Alkitab, enggak usah dibaca Alkitab. Yesus itu disalib. Jadi penyaliban Yesus itu tidak tergantung Alkitab ada apa enggak. Tapi kalau Anda tanya untuk apa Yesus disalib, jawabannya di Alkitab. Makna penyaliban itu dalam Alkitab. Tapi fakta sejarah sepanjang abad enggak pernah ada yang meragukan penyaliban Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penyaliban Yesus merupakan dasar dari iman Kristen. Karena tanpa penyaliban Yesus tidak akan mungkin ada pengampunan dosa. Tanpa penyaliban Yesus tidak akan ada penebusan manusia
dari dosa, kematian kekal, dan dari jeratan kuasa iblis. Dr. Bambang Nursena memberikan konfirmasi dan penegasan. Tanpa Alkitab atau Bible pun, kita sebenarnya harus percaya bahwa Yesus Kristus benar-benar mati dengan cara disalibkan pada masa pemerintahan Pontius Pilatus. Karena itu merupakan fakta historis atau fakta sejarah yang tidak terbantahkan. Tentu saya tidak perlu lagi mengulangi apa yang telah dibahas oleh Dr. Bambang Nursena. Beliau sama sekali tidak mengaitkan dari kitab suci atau dari Alkitab. Tapi saya mau menegaskan, Bapak Ibu Saudara, penyaliban Yesus atau kematian Yesus di kayu salib mutlak penting, dipercayai, dimengerti, dipahami oleh semua manusia yang realita kenyataannya telah jatuh ke dalam dosa. Yesus pernah berkata di dalam Markus 10 ayat 45, karena anak manusia juga datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Yesus dari kerelaannya sendiri memberikan nyawanya untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus melakukan itu atas dasar firman diutus oleh Bapa ke tengah-tengah dunia mengenakan tubuh kemanusiaan. Oleh karena Allah Bapa mengerti, memahami, tidak ada yang bisa menebus, menyelamatkan manusia dari dosa selain daripada Dia yang tidak berdosa, yang telah diutus oleh Bapa datang ke tengah-tengah dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus pernah berkata begini di dalam 1 Korintus 2 ayat yang kedua. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Hal ini ingin menegaskan bahwa penyaliban Yesus mutlak penting, dimengerti, dipahami, dipercayai, dan dialami oleh semua manusia. Karena firman Tuhan berkata di dalam Ibrani 9 ayat 22, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tanpa penumpahan darah artinya tanpa darah Kristus yang suci, agung, mulia dicurahkan di kayu salib di bukit Golgota, tidak akan ada pengampunan. Hal ini jelas kita lihat dari sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Allah mengorbankan seekor binatang, darahnya dicurahkan, sekaligus kulit binatang itu dikenakan kepada manusia. Hal itu memberikan konfirmasi, penegasan, apapun yang diperbuat manusia menutupi rasa malu, rasa bersalah, rasa berdosa, tidak akan pernah memadai. Itu sebabnya Allah berkenan mengorbankan seekor binatang untuk dikenakan kepada manusia, dan tentunya di sana ada darah yang tertumpah ke tanah. Konsep tentang pengorbanan ini diikuti oleh Nuh, diikuti oleh Abraham, diikuti oleh Musa, diikuti oleh bangsa Israel. Dan puncak penggenapan dari pengorbanan itu adalah ketika Sang Firman turun ke tengah-tengah dunia mengenakan tubuh kemanusiaan, dan Yesuslah finalitas dari pengorbanan, karena Dia telah menyerahkan nyawanya untuk menjadi tebusan bagi umat manusia, yang tentunya penebusan itu
efektif berlaku bagi siapapun yang terbuka percaya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena itu, di akhir dari ulasan ini, saya ingin menegaskan kepada Bapak Ibu Saudara, kalau selagi ada kesempatan, jangan lagi ragu, jangan lagi bimbang. Bukalah hati dan pikiranmu, percayalah, Yesus menurut fakta Alkitab, bahkan Yesus menurut fakta historis, fakta sejarah, benar-benar mati dengan cara disalibkan. Dr. Bambang Nursena mengatakan, menolak atau membantah penyaliban Yesus sama seperti kita berupaya menutup matahari dengan sapu tangan. Itu perkara yang tidak masuk akal dan tidak mungkin terjadi. Bahkan dalam kesempatan yang lain, Dr. Bambang Nursena menegaskan, menolak penyaliban Yesus, menolak kematian Yesus di kayu salib sama seperti upaya menegakkan benang basah. Artinya, dari fakta historis, fakta sejarah, fakta Alkitab, Yesus benar-benar mati dengan cara disalibkan. Oleh karena itu, kalau ada keyakinan yang muncul di luar sana mengatakan Yesus tidak disalib, itu merupakan sebuah kepalsuan, sebuah kebohongan. Yang benar adalah Yesus mati dengan cara disalibkan pada masa pemerintahan Pontius Pilatus.